Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat baku dapat lagi. Umat yang terkasih, mengawali renungan saya kembali lagi membacakan doa pembuka yang sebenarnya menjadi kesimpulan dari keyakinan kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Kudus, Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau mengungkapkan kepada manusia misterimu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Jadi umat beriman yang terkasih, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dengan sebutan Allah Tritunggal. Allah berarti satu hakikat. Satu hakikat, dan hakikat Allah adalah kekal, abadi, tidak berkesudahan. Sebenarnya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan penuh kasih yang sempurna. Dan kekekalan Allah itu diterjemahkan, dinyatakan dengan kehadirannya yang sama seperti kita, yakni Yesus sendiri. Karena itu Yesus disebut Allah yang berkenan menjadi manusia, sehingga hakikat Allah boleh kita pertama-tama imani dulu, kemudian ketahui, dan setelah itu imani dan ketahui kita jabarkan lewat praksis kita sebagai orang-orangnya Allah. Dan Yesus sudah melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah Bapa secara sempurna dan paripurna. Dengan Dia mengutus Roh Pengudus agar kita tetap terpelihara dalam kealahan dan keilahian. Maka supaya kita tetap terpelihara dalam kealahan dan keilahian, minggu lalu kita diharapkan memiliki buah-buah Roh Kudus. Sehingga beriman kepada Allah tidak hanya sekedar mengetahui, mengerti. Karena iman mengandung tiga hal. Apa yang kita sudah tahu, apa yang kita akan tahu, dan apa yang kita tidak pernah akan tahu. Dan itu dijabarkan dalam eksistensi dan kinerja keberimanan kita, yang mudah-mudahan mulai saat ini kita menjadi orang-orang yang berbuah dalam roh, sehingga kita memang memiliki kasih, sukacita, kebenaran, keadilan, keugaharian, dan seterusnya. Sehingga poin saya artinya, kalau kita menjadi orang-orangnya Allah, kita berkinerja dalam tatanan kealahan dan keilahian Tuhan, yang membuat kita menjadi, bahasa biasa sederhana, menjadi berkat, bukan menjadi beban. Menjadi manusia yang penuh rahmat, bukan manusia yang penuh laknat. Kita diharapkan mengaplikasikan hidup demikian. Maka karena itu Yesus setelah bangkit, pada bacaan Injil tadi, dia menegaskan juga bahwa dia sudah diberikan kuasa menguasai surga dan bumi. Sehingga dia memberikan perintah kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita hidup mulia dalam Allah. Maka kita punya doa yang paling sederhana, paling singkat adalah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita jawab apa? Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Artinya apa? Orang hidup harus memuliakan Allah. Dan hidup mulia dalam Allah adalah hidup yang percaya sungguh kepada hakikat Allah, dan hakikat Allah itu diterjemahkan dalam praktik
praktek hidup yang Yesus buat, yakni apa? Mencintai kita tanpa batas, mencintai kita untuk dapat selamat, mencintai kita untuk dapat hidup, mencintai kita untuk kita dapat bangkit, mencintai kita supaya kita boleh hidup dalam keabadian. Maka tugas kita adalah membudayakan cinta tersebut. Dan budaya cinta yang sedang kita buat, bahasa saya selalu mengajak, kita diharapkan semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Maka orang yang tidak beriman dan DP contoh-contoh, ada kesempatan masuk gereja, dia banyak alasan. Itu belum budaya cinta. Dia kesempatan melayani, banyak alasan. Dia kesempatan misalnya membantu orang lain, banyak alasan. Masih belum ada di kesana budaya cinta. Semakin beriman, semakin bersaudara, maka prinsip kita sebagai persekutuan gereja disebut persekutuan umat beriman. Diharapkan persaudaraan itu bukan cuma pameran seremonial, tapi persaudaraan itu menjadi panggilan kehidupan. Saya menghargai mereka karena mereka adalah orang-orangnya Allah. Bukan saya menghargai mereka untuk sebuah pamrih supaya saya diuntungkan. Tidak, orang-orangnya Allah selalu membangun persaudaraan tanpa pamrih, karena persaudaraan itu mulia di hadapan Allah. Semakin bekerja sama, artinya apa? Bahwa kita diharapkan hidup setara dan semartabat. Maka betapa indahnya bekerja sama yang dalam bahasa Manado, baku tolong, baku tongka, baku backing maju, bukan baku setel jago, baku kasih jatung, dan baku sebar gosip yang tidak berguna. Maka hidup sebagai orang-orangnya Allah selalu saling menjaga keberdayaan hidup yang semakin bermartabat agar kita mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus setelah minggu lalu mencurahkan Roh Kudus kepada kita, dia suruh sama orang, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Hanya caranya orang dulu jadi murid yang sejati, supaya pergi kepada siapapun, banyak orang dihantar kepada Yesus. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari dalam hidup kita sebagai orang Katolik Lota, saya banyak kali katakan, jangan cuma jadi orang Katolik Lota yang biasa-biasa. Oh, so begini. Ingat, mulai tanggal 1 November TPE 2005 sudah tidak berlaku lagi. Maka apa yang penting? Kita selalu membuka diri pada ruang pembelajaran dan ruang pembaharuan demi mendapatkan kemuliaan Allah. Maka kita hendaknya belajar. Yang tua-tua bilang, dulu begini, no, sekarang belajar. Tidak usah kita menyombongkan diri dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Pengetahuan dan pengalaman Anda menjadi aset untuk tumbuh dan berkembangnya persaudaraan. Dan itulah budaya cinta kasih. Masing-masing pribadi orang di tempat ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika penghargaan itu dia kolaborasikan dalam sinergi kehidupan karya beriman, kita akan tumbuh dan berkembang. Sehingga poin kita bukan hanya melihat kesalahan-kesalahan orang, bukan hanya melihat kelemahan-kelemahan orang. Poin kita adalah semakin membangun persaudaraan yang mensinergikan hal-hal yang baik, hal-hal mulia untuk datangnya kemajuan. Dan manakala ada kelemahan, kita bangun ruang rekonsiliasi. Karena itu ada sakramen pertobatan. Kita bangun ruang rekonsiliasi agar kita selalu dipoles, diperbaiki oleh kemaharahiman Tuhan. Maka banyak kali saya katakan, orang tidak usah sombong hidup di dunia. Karena orang sombong selalu punya hati yang tertutup. Sok jago, sok tahu, sok hebat, sok pengalaman, sok kuasa. Tapi orang yang rendah hati selalu punya mata hati terbuka untuk tersentuh. Apa yang boleh saya buat untuk datangnya berkat bagi perkembangan kehidupan yang ada di kesekitaran saya. Dan itulah Yesus punya kata-kata tadi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridmu.
dan baptislah mereka. Saudara-saudari umat beriman terkasih, sekarang pada masa pandemi, biarpun masa pandemi, orang punya tugas selalu menghantar Yesus kepada mereka. Sehingga kalau kita semua menjadi orang-orangnya Yesus, pasti dan yakinlah ada banyak sukacita dan keselamatan yang kita dapatkan dari kemahakuasaan Tuhan yang penuh belas kasih kepada kita semua. Amin.